Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan memberikan tanggapan mengenai masalah yang diberikan oleh dosen saya dalam melaksanakan UTS 2021. Baik, perkenalkan, nama saya Musdalifah Rangkuti dari kelas PTEC. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Anda akan menyelesaikan masalah atau kasus ini secara adil? Saya sebagai pemimpin yang adil dalam perusahaan ini, mau gimana pun juga, setiap karyawan yang melanggar peraturan kerja, pasti akan saya beri sanksi. Baik dia dari kerabat perusahaan, ataupun siapa dia, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan sanksi. Ini salah satu bentuk keadilan dalam melaksanakan pekerjaan saya. Kemudian, apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang pemimpin? Kesalahan ini termasuk kesalahan yang belum fatal menurut saya. Jadi saya akan kasih teguran beserta sanksi ke si karyawan tersebut. Tapi jika kesalahannya sudah fatal hingga merugikan produksi perusahaan, maka bisa saja si pekerja terancam diberhentikan. Baik, lanjut ke soal yang kedua. Apakah masalah kekerabatan dalam perusahaan ini mengganggu keputusan yang akan Anda ambil? Jika ya, apakah Anda akan berkonsultasi dengan atasan Anda? Masalah kekerabatan dalam perusahaan ini sama sekali tidak mempengaruhi keputusan yang sudah saya tetapkan. Karena sebelum diterima kerja pun, sudah ada kian perjanjian dengan calon pekerja. Yang salah satu perjanjiannya itu ialah, ketika melanggar peraturan kerja, maka pekerja siap menerima sanksi-sanksi yang sudah disepakati. Tapi sebelum itu, saya akan adukan dulu ke atasan saya, karena kan si karyawan ini masih kerabat beliau. Dengan catatan, supaya karyawan ini tidak seenaknya saja dalam memakai alat-alat produksi perusahaan. Dan mengenai sanksi tadi, akan tetap saya jalankan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa sebenarnya dilema moral dan etika yang Anda harus selesaikan dalam masalah ini? Sangat sulit sebenarnya menentukan keputusan dalam masalah ini. Di satu sisi, keadilan harus tetap dilaksanakan. Di sisi lain, karyawan tersebut masih kerabat pemilik perusahaan. Pastilah saya ada rasa sedikit tidak enak kepada atasan saya. Walaupun begitu, dalam menyelesaikan masalah ini harus berkonsultasi juga dengan beliau. Memperlihatkan semua bukti-bukti dan saksi, supaya memperkuat pernyataan bahwa karyawan ini memang bersalah. Melihat perilaku karyawan ini, saya sebagai pemimpin harus juga memberi nasihat agar si karyawan tidak mengulanginya kembali. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana cara Anda mencegah agar kejadian ini tidak terulang kembali? Agar tidak terjadi lagi, saya sebagai pemimpin harus lebih cekatan lagi dalam memperhatikan aktivitas-aktivitas karyawan. Peraturan-peraturan bekerja harus lebih ditegaskan, memberi motivasi dan nasihat kepada semua karyawan, lalu menanamkan sikap disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, dan yang terpenting keadilan harus tetap dilaksanakan. Sekian tanggapan dari saya mengenai masalah ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.